ayat ini tentang menutup ya aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu aslinya ara yang urut, terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka, itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu, mohon maaf ya, bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya, istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, ya kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur, dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan, memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu, Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah nggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dzain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan, langsung Allah sampaikan illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak, illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati, ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya misalnya kalau ngelihat wajah tertentu maka misalnya ada tersirat sesuatu atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan, ya ketampanan juga bisa begitu ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ketika melihat jadi bengong, teriris kemudian tangan dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu. Tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya. Bukan itu juga Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat. Muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek yang terlihat atau terdengar atau terasakan. Nah ini, jadi ketika dia melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati itu semua, baru muncul niat. Ya kalau nggak ada itu, nggak ada niat. Jadi begitu cara formulasi memahami hukumnya. Nah karena itu, bagi perempuan-perempuan demikian, maka dia mengenakan niqab misalnya, mengenakan cadar.
Ya, cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya gitu kan. Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya bahkan di madzhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya menggunakan niqab. Jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya, itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya khilaf, Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah, terutama bagi kalangan tertentu gitu. Kalangan tertentu seperti yang pekerjaan-pekerjaan ya di dunia rumah tangga, misalnya kan mau beli sayur, beli macam-macam, ya mau beli sayur pakai kaos kaki lagi, pakai enggak lagi. Di kalangan-kalangan tertentu di madzhab Hanafi membolehkan itu dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Kecuali kalau di sekitarannya misalnya ada hal-hal yang memang harus disupport untuk ditutupi secara langsung, misalnya bisa mengundang pandangan tertentu atau hal tertentu, punya niat-niat yang buruk yang terkondisikan dengan melihat itu karena keadaannya bisa berbeda. Seperti di Arab itu ada wilayah-wilayah tertentu, teman-teman sekalian, yang memang nggak boleh sedikit pun terbuka. Ya makanya di sana ada yang pakai cadarnya, ada yang matanya aja kelihatan, ada tangannya bahkan ditutup pakai sarung tangan, kan sampai ke kaki, kecuali dalam keadaan tertentu. Karena memang ada sebagian suku yang ketika melihat satu bagian tertentu, nah itu hasrat, godaan setan dan sebagainya itu bisa muncul. Nah jadi dalam konteks ini bagi perempuan yang biasa tampak itu wajah, kemudian telapak tangan. Jikapun ada pekerjaan tertentu yang sekiranya menjadikan kakinya bagian tertentu terbuka, maka tidak terlampau harus banyak terbuka, cari longgaran yang bisa menutupi. Jadi perempuan itu harus isbal. Ya perempuan itu menutupi ke bagian bawahnya. Maka jalan keluarnya kalau Anda dalam kondisi sedang demikian, ya maka Anda bisa gunakan yang lebih longgar sifatnya. Dan kalau baiknya kalau keluar itu menggunakan kaos kaki, ya. Menggunakan apa? Kaos kaki. Jadi kalau ayah Anda udah menasehati dan memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan misalnya tetap sengaja ada perempuan membuka aurat dan sebagainya, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada ayah. Kecuali kalau orang tua memfasilitasi, ini yang bahaya. Hati-hati para orang tua ya melihat tayangan ini. Justru orang tua memberikan pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya. Ya alih-alih ditutup, cariin pakaian yang sobek. Orang buat nutupin, cari yang sobek. Ngapain beli pakaian sobek? Wong jahitannya aja nggak sempurna gitu kan? Ya Anda kan cari pakaian itu buat menutupi. Ya kalau disobek ngapain dibeli gitu kan? Jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, ini kan cara berpikir saja gitu, bukan model, tapi dalam konteks ini adalah menutupi bagian-bagian yang tidak harus tampak keluar. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya. Madzhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa. Ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjebak banjir, kemudian kaos kaki kotor, bisa menyebabkan kuman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.